sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu metode penelitian yang banyak digunakan khususnya di bidang penelitian pendidikan dan terkhusus lagi bidang bimbingan konseling, yaitu metode studi kasus. Ada banyak hal yang perlu dipahami dalam penelitian ini, karena seringkali dalam pengalaman saya, beberapa mahasiswa bimbingan saya menggunakan ancaman penelitian studi kasus, benar studi kasus, tapi ada kekeliruan dalam menerapkan model studi kasus mana yang tepat untuk kasusnya dan seperti apa seharusnya dia menjalankan model studi kasus itu secara tuntas. Ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit bagaimana seharusnya menjalankan studi kasus dan seperti apa itu studi kasus itu. Ya. Nah, jangan studi kasus ini by definition, ya kita memahami dulu karakteristik dasarnya. Yang pertama, studi kasus, desain penelitian studi kasus itu menggunakan studi intensif, mendalam. Jadi intensif, mendalam terhadap individu atau konteks tertentu. Jadi bisa individu, bisa sekelompok individu, bisa juga satu konteks tertentu. Ya, yang menjadi kasus. Kemudian ada inquiry empirik, ya, yang menjadi fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Ya, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Lalu berikut biasanya menggunakan bukti sumber. Ya, jadi data-data yang diperlukan untuk mengungkapkan tentang kasus itu menggunakan multi sumber. Ya. Kemudian subjek kasus ini yang seringkali juga salah dipahami oleh sebagian mahasiswa. Kalau dalam penelitian umum itu, kita bisa membuat usulan penelitian, kita fokus pada judul saja, pada topik. Lalu siapa nanti akan kita teliti bisa kita tentukan setelah usulan penelitian itu kita buat. Ya, yang kita sebutkan hanya prosedurnya saja. Cara kita akan menentukan subjek penelitian. Dalam studi kasus yang menjadi subjek itu sudah harus ditentukan, ya, sebelum membuat usulan proposal. Ya. Jangan nanti di proposalnya lalu kemudian disebutkan akan subjek kasus ini akan dipilih menggunakan apalagi namanya metode tertentu. Ya, tidak, kasusnya sudah ada, namanya studi kasus itu yang sudah ditetapkan. Kalau dalam penelitian lain misalnya yang kita tetapkan topiknya. Ya. Kalau ini kasusnya. Kasus berkaitan dengan topik tertentu. Ya, jadi bukan topik lalu kemudian cari subjek. Ini subjek dalam konteks topik tertentu. Ya, jadi misalnya kita ingin meneliti mengenai kasus anak-anak pecandu narkoba. Ya, itu sudah harus ada kasusnya. Jangan nanti dicari. Udah bicara kiri kanan lalu kemudian latar belakang hanya bersifat konseptual, lalu ada empirik tapi bukan tentang kasus. Ya. Nah, kalau kasus itu sudah harus ada, ya. Dan mengapa ditetapkan itu nanti ada syaratnya, ya. Kapan itu bisa menarik? Ya, nah, tentu ini harus unik dan menarik perhatian. Jadi yang kita tetapkan sebagai kasus itu bukan kasus-kasus umum terjadi. Jadi misalnya kalau di sekolah, kalau kita menstudi kasus individu itu memang unik. Ya. Jadi kalau yang kita studi kasus problem tertentu pada si kasus, maka problemnya itu adalah problem yang terbatas orang-orang yang mengalami. Jadi kalau misalnya harga diri rendah, itu bukan spesifik, ya, bukan spesifik kalau studi kasus. Ya.
Nah, tentu juga harus urgen. Kasus itu memang menarik dan urgen, penting diteliti. Kenapa kalau tidak diteliti, apa akibat-akibat yang akan terjadi kalau kasus ini dibiarkan. Jadi kita harus menunjukkan urgensinya kita meneliti itu. Ya. Tidak sembarang kita menunjuk lalu meneliti. Ya. Paling tidak ada urgensi secara akademik. Ya, bahwa penelitian ini memang penting diteliti. Pertama dari sisi kasus, apa dampak yang bisa terjadi pada si kasus dan apa dampak yang terjadi pada konteks sosialnya ketika itu dibiarkan. Nah, berikut informan sumber data itu tadi ke multi sumber ya. Nah, ini juga perlu dipahami, terutama ketika kita menggunakan cara kualitatif, ya. Kita menggunakan ada yang disebut informan kunci, informan utama, informan kunci, dan informan pendukung. Informan utama itu adalah si kasus. Ya, jadi kalau ada kasus tertentu, ya informan kuncinya adalah mereka yang berada dalam konteks peristiwa yang kita jadikan kasus. Kalau individu ya maka individu si kasus itu yang menjadi yang namanya informan utama. Selain itu ada informan kunci, yaitu mereka yang betul-betul mengerti, tahu data terkait dengan fokus kajian kita. Mungkin kalau di bimbingan konseling mungkin guru BK, karena guru BK yang banyak paham tentang si kasus. Mungkin orang tuanya, atau dua-duanya. Itulah orang-orang kunci yang tahu, yang mengerti, yang banyak mendalami tentang si kasus atau tentang latar. Jadi kalau kita misalnya meneliti tentang suatu konteks, yang informan kunci itulah mereka yang betul-betul memiliki pemahaman tentang kasus. Nah, kita juga butuh informan pendukung, yaitu mereka-mereka yang memiliki pemahaman tentang kasus yang tentu saja tidak sedalam informan kunci, tapi dia bisa melengkapi data karena kita informan kunci belum tentu tahu semua, tapi ada beberapa data yang mungkin katakanlah tadi kasus kita tentang penyalahgunaan narkoba, ya mungkin teman-temannya, nah, itulah informan pendukung. Dan semua ini harus digali informasinya, ya. Nah, itu ya yang berkaitan dengan studi kasus. Nah, sebagai suatu desain penelitian tentu saja ada plus minus. Ya. Nah, plusnya tentu saja ada beberapa ya. Pertama, karena kita meneliti mendalam, maka kita punya pemahaman utuh mendalam dan holistik tentang kasus. Ya, jadi, oh begitu yang terjadi pada kasus. Itu sebabnya. Kenapa? Karena mendalam. Ya, kita betul-betul mendalam kasusnya. Ya. Lalu tentu banyak kasus yang bisa kita kaji, ya. Karena ini kita hanya meneliti orang per orang dan pasti di setiap sekolah itu ada saja kasus-kasus spesifik pada berbagai wilayah tertentu yang menarik untuk dikaji. Artinya orang tidak kehilangan kesempatan, tapi memang itu tadi yang harus jadi objek kajian adalah kasus-kasus spesifik unik, ya. Tidak merupakan kasus umum, kecuali konteksnya satu sekolah. Sekolah itu unik sekali. Ya, ada sesuatu yang berbeda dengan sekolah lain, maka kita menstudi itu boleh juga seperti itu. Ya, boleh. Kemudian memberi hipotesis untuk penelitian lebih lanjut. Ya sebenarnya hasil-hasil risetnya itu kan memberi kita data yang cukup lengkap sehingga bisa menjadi hipotesis untuk pendalaman lebih jauh, misalnya ketika kita ingin melanjutkan ke penelitian kuantitatif, ya yang kita ingin inferensi ya ke populasi yang lebih luas. Karena studi kasus itu ya kelemahannya adalah karena terbatas kasusnya, ya sulit diinferensi, sulit disimpulkan apakah orang yang punya kasus sama itu yang terjadi. Apakah siswa lain di sekolah itu bisa kita gambarkan sebagaimana kasus yang kita gambarkan. Nah, itu tidak bisa, ya. Apalagi kalau lebih luas. Ya, jadi studi kasus itu kelemahan mendasarnya adalah temuan-temuannya itu terutama berlaku pada si kasus. Dan impresi harus hati-hati betul dengan memperhatikan kesamaan karakteristik kasus dan latar kehidupannya.
Kemudian tentu sangat subjektif ya, ini terutama penelitian kualitatifnya. Ya, karena ada juga kuantitatif, nanti akan saya jelaskan ya. Ya, kalau kualitatif ada sudut pandang. Memilih saja subjek itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan si subjek. Jadi tidak ada kriteria, ya ada kriteria umum, tapi kemudian interpretasi peneliti lah yang menentukan ya. Nah, karena subjektif, maka ketika si penelitinya sendiri itu tidak memiliki motivasi kuat untuk mendalami, maka subjektivitas ini bisa berpengaruh negatif terhadap hasil penelitian. Kemudian, nah tentu saja sebagai satu penelitian, walaupun sedikit tapi butuh data lengkap. Ya, nggak bisa hanya wawancara sekali dua kali hanya dengan kasusnya, lalu kemudian kita merasa penting, tidak bisa, harus ada proses triangulasi, harus ada proses check and recheck data, melengkapi supaya kita memiliki pemahaman holistik utuh tentang kasus yang kita sedang kaji. Jangan sampai ada penggalan informasi yang terlupakan dan itu sangat berkaitan dengan topik yang kita bahas tentang si kasus. Itu sebabnya kita butuh data. Kadang-kadang bisa lebih lama ini, ya. Bisa lebih lama, terutama pendekatan kualitatif. Ya. Nah, siapa kasus itu? Nah, ini juga penting dipahami dengan baik ya. Mahasiswa seringkali mahasiswa, ya, terutama dari bimbingan konseling, selalu menganggap kasus itu satu orang. Ya. Itu ya memang bisa individu, ya, bisa seorang individu yang secara unik. Ini memang di bidang konseling kebanyakan ini yang kita kaji kasusnya. Ya. Tapi sebenarnya bisa kita kaji juga komunitas individu. Misalnya di satu sekolah ada kelompok geng tertentu, ya, yang itu menarik geng itu. Misalnya ada gengnya, tapi kemudian ada keunikan tertentu dalam perilakunya yang perlu dikaji. Kenapa sampai begitu dan apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka yang dalam geng itu. Jadi komunitas, bahkan komunitas lebih luas bisa. Satu kecamatan orang. Misalnya kita ingin meneliti tentang suku tertentu ya. Nah, itu kan komunitas. Ya, suku tertentu. Jadi komunitas bisa kita, ya, bahkan sebetulnya dalam pengertian lebih luas studi kasus, penelitian apapun yang kita maksudkan publikasikan itu dengan membandingkan dengan komunitas lain, maka dia bisa menjadi studi kasus juga. Ada penelitian saya tidak di dalam artikelnya ya, dalam artikelnya saya membuat artikel di jurnal. Ini penelitian kuantitatif, tidak dirancang untuk studi kasus, tapi kemudian artikel itu saya buat sebagai kasus, ya, kasus untuk Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena kajian-kajian saya dalam perbandingan teoritiknya adalah di tema ini kita melihat yang terjadi di tempat lain seperti yang terjadi di tempat lain. Bagaimana kalau kasus itu kita lihat dalam konteks Makassar? Ini juga studi kasus, ya, latar ya. Kemudian bisa program, ya, atau kebijakan sekolah. Ya, bisa saja program BK jadikan kasus. Ya, kegiatan-kegiatan khusus, nah tentu saja sebagai kasus ya kita berfokus pada aspek apa dalam kasus. Ya, mungkin saja ada sisi positif juga yang karena kasus itu tidak harus negatif ya. Hal positif yang kemudian kita perlu belajar dari keadaan positif itu juga bisa kita studi kasus. Ya, ada kebijakan kemudian yang dibuat lalu kita ingin melihat seberapa efektif pencapaian kebijakan itu, kita bisa melakukan studi kasus terhadap kebijakan itu sehingga nanti akan kita bandingkan dengan kebijakan-kebijakan lain. Nah, atau organisasi atau lembaga. Jadi sekolah bisa menjadi kasus, ya, studi kasus. Ya, kemudian pendidikan di suatu desa misalnya, ya, ada satu desa yang memiliki misalnya di suatu desa itu ada satu pola pendidikan yang unik sekali, ya kita bisa studi kasus. Ya. Atau latar khusus lokus tertentu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ya, latar Indonesia, latar Makassar. Ya, walaupun pendekatannya bukan spesifik studi kasus ya.
Nah, ini biasanya kalau terlalu luas memang latarnya sebagai ancaman penelitian, itu akan mengalami kesulitan karena kita membutuhkan namanya multi kasus. Ya, jadi kalau Sulsel misalnya, tentu saja kita membutuhkan beberapa informasi yang mewakili Sulawesi Selatan untuk didalami. Makanya pada umumnya orang membatasi studi kasus sebagai ancaman penelitian. Beda tadi ya, kalau dalam konteks topik. Ya, kalau studi kasus dalam artian topik kajian, itu dimungkinkan. Ya, kita ngambil luas, tapi sebagai desain pengkajian terhadap kasus, maka memang kita harus membatasi.